Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita kesempatan, diberikan nikmat, diberikan kesehatan untuk bisa saling sharing, saling diskusi, dan juga saling berpendapat. Semoga hari ini bermanfaat dan barokah, amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja membahas tentang bagaimana motivasi dalam berkarya gitu. Jadi belajar, mengajar, dan menulis itu mengantarkan pikiran dan juga hati yang selalu baru dan muda gitu. Bagi saya yang saya pahami lah gitu, apapun aktivitas yang dijalani harus melahirkan karya gitu. Belajar, mengajar, dan juga menulis itu aktivitas yang menyenangkan jika ditekuni dengan penuh keyakinan dan juga semangat fokus dalam menghasilkan karya. Nah, atau konsisten gitu untuk terus berkarya dan sesuatu yang sulit untuk dilakukan gitu. Padahal kita terus-menerus berangan untuk bisa membuat karya yang bermakna dan juga bermanfaat. Nah, hal pertama yang menjadi dasar dari segala karya itu ya motivasi gitu. Tanpa motivasi yang kuat, seseorang itu tidak akan bergerak untuk membuat sebuah karya gitu. Bahkan semua karya atau sebuah karya dari cuitan ataupun kata-kata sampah di sosial media pun tanpa motivasi seseorang itu tidak akan melakukannya gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk terus bisa berkarya gitu? Berdasarkan pengalaman dan juga perenungan, terus ada beberapa hal yang bisa kalian coba, di mana ini sangat penting sekali untuk kita aktif berkarya gitu. Nah, yang pertama itu hal terpenting dalam berkarya itu adalah pilihan yang kita ambil. Nah, di situ berkarya atau tidak berkarya itu sebuah pilihan gitu. Tapi tentu setiap pilihan itu memiliki tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, sebut saja kita memiliki suatu karya, ataupun sebut saja kita memilih untuk tidak berkarya gitu. Nah, permasalahan kemudian itu apabila kita cukup berani untuk menerima konsekuensinya gitu. Konsekuensi seperti apa yang dimaksud? Bisa jadi konsekuensinya itu tidak akan mendapatkan prestasi gitu, bahkan penghasilan gitu, atau konsekuensinya itu kita menjadi lebih tidak bisa dilakukan kayak aktualisasi diri gitu, atau mengekspresikan diri gitu. Nah, kebutuhan manusia itu ya tentang eksistensi dan juga keberadaan yang hanya dilakukan dengan berkualitas gitu, dan juga beraktualisasi gitu. Nah, aktualisasi ini wujudnya seperti apa gitu? Tentu dengan berkarya gitu. Nah, apapun bentuknya, menulis, bercerita, atau verbal, itu menyumbangkan tenaga atau menyumbangkan pikiran atau kontribusi lah gitu, kontribusi ide atau gagasan, bahkan berbagi waktu dengan hadir untuk orang-orang yang disayangi. Menurut saya itu merupakan sebuah karya yang seharusnya bisa diapresiasi oleh diri sendiri gitu. Nah, yang kedua itu apresiasi sekecil apapun yang bisa dilakukan gitu. Permulaan saya untuk menulis itu saya ingin berusaha gitu untuk mengapresiasi dari setiap ide yang diberikan kepada saya gitu. Nah, menulis bagi saya itu berkarya, meski mungkin tidak ada satu orang pun yang membaca ataupun memperdulikannya. Nah, saya pun tidak peduli gitu ya, tidak peduli apa yang terjadi itu gitu, karena bagi saya hal yang terpenting dalam berkarya itu ya saya bisa bersyukur bahwa saya telah tuntas gitu untuk menuliskan sebuah ide dan juga sebuah karya gitu, dari sebuah niat menjadi sebuah amal. Nah, yang ketiga itu carilah dan teruslah untuk memiliki sahabat yang mendukung, dimana memiliki sahabat dan juga teman yang banyak itu tentu sangat bermanfaat gitu. Tentu saja untuk mencari dukungan atau berkarya itu bisa jadi hal yang mudah gitu dari sekian banyaknya teman. Memang tidak semuanya menyukai karya yang kita buat, tapi setidaknya mereka bisa memberikan masukan atau timbal balik gitu. Jadi
Berbeda dengan seseorang yang mungkin tidak banyak memiliki teman dekat atau sahabat gitu, pasti akan cukup kesulitan gitu untuk mencari sosok-sosok yang bisa mendukung untuk berkarya gitu. Nah, tapi satu hal yang bisa saya sarankan itu terus mencari dan juga berkumpul dalam sebuah kelompok, bisa dalam sebuah komunitas atau bahkan menganalisasi komunitas gitu. Nah, cara cara terpercaya dengan banyak teman dan sahabat itu bisa menemukan sebuah lingkungan pendukung yang akan membuat kita itu terus berkarya gitu. Nah, ada beberapa cara gitu agar kita itu bisa bangkit dari potensi generasi milenial sekarang gitu. Dimana caranya untuk membangkitkan potensi kita. Nah, pada edisi sebelumnya kita bahas mengenai manfaat. Nah, jika kita mampu untuk memimpin generasi milenial dengan tepat, nah sekarang kita kaji dari beberapa cara untuk membangkitkan potensi gitu. Nah, cara ini bagian dari teknik dalam memimpin generasi yang terkenal gitu, yang sangat inovatif, kreatif gitu. Jadi ada beberapa cara, yaitu teknik dalam memimpin yang harus dipahami dan juga dikuasai untuk para generasi X dan juga generasi Y gitu, dalam mengembangkan generasi Z untuk mencari kinerja yang diharapkan. Itu mereka harus mau gitu berkontribusi gitu. Yang lebih penting lagi, mereka mampu meneruskan dan juga berprestasi dalam korporasi gitu. Jadi biasanya bersumber dari buku gitu. Jadi cara pertama itu ya mungkin bangkitkan dengan cara ide gitu, dengan mendorong mereka menyampaikan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif gitu. Jadi ingat, generasi milenial itu sangat loyal gitu terhadap kepentingan mereka. Jadi jika kalian itu sanggup bersinergi gitu atau kepentingan bersama gitu, jadi maka percayalah, maka ada stand strong gitu dengan kalian gitu. Ini terbukti secara efektif gitu, meningkatkan motivasi gitu, karena mereka itu merasa sangat dihargai dan juga sangat dilibatkan gitu. Bagaimanapun rapuhnya generasi Z ini gitu, keunggulan mereka itu dibandingkan dengan generasi X dan juga generasi Y, dan mereka itu sangat cepat dan tepat untuk menemukan cara-cara yang baru gitu untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, cara kedua mungkin berikan sentuhan modif gitu, kayak ide atau modifikasi ide-ide mereka gitu. Mengapa? Ya karena meskipun generasi milenial ini sangat kreatif atau inovatif gitu, yang jelas tidak semua ide-ide mereka itu kayak apa ya, bisa dilaksanakan gitu. Dengan kata lain, ada kalanya ide mereka itu realistis. Jadi apa ya, dalam bentuk tentu cocok dengan kondisi saat ini, atau belum cocok, atau ada yang kurang gitu. Jadi cara ini sangat penting, karena seburuk apapun ide yang disampaikan itu jangan dibuang, karena jangan pula dihina gitu. Tapi jika kalian memaksakan diri membuang ide-ide atau mereka tentu perbuatan kalian itu sangat kontraproduktif gitu dan menghancurkan motivasi mereka. Jadi sebab cara pertama itu kita mendorong ide dulu gitu. Tapi sayangnya pada cara kedua ini mungkin kita kerap mematikan ide gitu, hanya gara-gara ide tersebut kurang realistis atau kurang pas gitu. Nah, cara ketiga itu providing feedback, di mana menghasilkan atau menghadirkan umpan balik bagi mereka gitu, kayak cambukan gitu, kayak cambukan berdaya guna itu untuk memastikan gitu para generasi itu terus membara dan juga memotivasi yang tinggi gitu, sehingga mereka itu memulai mengaum kembali gitu, kayak bersemangat kembali gitu, kepancing lah gitu. Nah, dalam mengajar apresiasi sastra ini tidak hanya dengan menyediakan atau menugasi siswa itu membaca karya sastra, tetapi dapat juga mengasah dan kemampuan siswa itu dalam menciptakan karya sastra gitu. Karena itu pemilihan metode atau teknik dalam menuangkan ide itu sangat penting untuk memacu kreativitas siswa gitu, atau mengarang gitu. Jadi dengan begitu, peran guru itu sangat penting untuk meningkatkan kreativitas siswa dan juga mengarang gitu. Dengan demikian peran guru itu sangat penting untuk meningkatkan kreativitas siswa dan juga menciptakan karya sastra. Nah, mungkin guru itu harus, yang pertama itu apresiasi sastra, di mana sastra yang dianggap sebagai hasil proses kreatif pengarang itu menurut Abraham
dari penelitian karya sastra dengan menggunakan pendekatan ekspresif, di mana itu memandang sastra itu sebagai pernyataan dunia batin gitu, pengarang yang bersangkutan gitu. Nah, jika dibayangkan bahwa segala gagasan kayak cita rasa atau emosi, ide, nah di situ kayak angan-angan juga itu merupakan dunia dalam pengarang gitu. Karya sastra itu merupakan dunia luar gitu. Karya pengarang sastra itu dianggap sebagai sarana untuk memahami keadaan jiwa dan pengarang, atau sebaliknya lah gitu. Pokoknya jiwa pengarang atau jiwa penulis gitu. Apresiasi sastra itu kayak interpretasi gitu yang benar terhadap karya sastra. Nah, karena menyatakan apabila pernyataan-pernyataan tentang makna sebuah karya sastra itu merupakan pernyataan yang objektif. Nah, apabila diinterpretasikan, karya sastra itu harus menjadi ilmu pengetahuan dan juga seperti disiplin ilmu lah gitu. Dan bukan sekadar area dari gagasan atau hayalan atau pilihan atau hal yang menyangkut pribadi gitu ya. Atau enggaknya itu bukanlah pengetahuan, tetapi apa yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan dan yang lebih yang lebih tinggi lagi gitu, sehingga diperlukan standar penilaian yang memperkenankan atau sedikit demi sedikit itu secara prinsip satu dan hanya satu impresentasi gitu, atau sebuah karya itu dinilai betul atau benar gitu. Jadi pernyataan dari banyak penelitian itu, maksud dari pengarang itu memberikan standar pembeda yang benar gitu, karena menawarkan alasan gitu mengapa disodorkan bahwa interpretasi itu perlu sekali gitu. Interpretasi sastra itu perlu sekali menjadi ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu untuk menjadikan perlunya pengajaran sastra gitu. Jadi itu sangat penting sih di sekolah gitu, di area sekolah. Jadi pengajaran sastra itu salah satu upaya gitu untuk meningkatkan kreativitas siswa untuk menciptakan karya sastra. Nah, yang kedua itu menulis dan juga mengarang, di mana menulis itu bukan yang mudah gitu untuk dilakukan. Kadang orang itu bisa berbicara tetapi tidak bisa menulis kembali gitu apa yang dibicarakan. Nah, sebaiknya ada orang yang pandai menulis tetapi tidak bisa membicarakan tulisannya. Tapi ada juga orang yang pandai berbicara dan menulis gitu. Jadi ya sesuai dengan kemampuan lah gitu. Nah, khusus tentang kemampuan menulis ini, ya hambatan yang dialami itu ya penuangan ide gitu berupa penulisan. Kayak penuangan ide itu berupa penulisan kata pertama untuk mengawali tulisan, atau kadang dalam menulis itu selalu muncul pertanyaan apa yang akan ditulis, bagaimana menulisnya, pantaskah disebut sebuah tulisan, meskipun sebenarnya ide itu tidak bisa didapat dari mana saja gitu. Misalnya menulis tetap dianggap tidak mudah gitu, tapi dari pengalaman diri sendiri, dari cerita orang lain atau peristiwa alam ataupun dari hayalan kita, menulis itu tetap dianggap tidak mudah gitu memang. Karena kesulitan dalam menuangkan ide itu ternyata juga sering dialami gitu oleh baik mahasiswa atau siswa juga di sekolah dasar maupun menengah maupun sekolah tinggi gitu. Nah, padahal berdasarkan aspek keterampilan berbahasa Indonesia itu keterampilan menulis yang salah satu kompetensi dalam berbahasa gitu yang harus dimiliki oleh setiap siswa, selain keterampilan membaca, mendengarkan dan juga berbicara. Nah, kesulitan-kesulitan ini yang mungkin yang dihadapi oleh mahasiswa dan juga siswa yang mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan gitu, membuat alur cerita yang runtut dan menggunakan bahasa yang mudah dibaca gitu. Nah, berkaitan dengan pengajaran itu kayak menciptakan karya sastra gitu. Dan masih ada kendala yang melakukan pengajaran dalam mengarang gitu, kayak proses belajar mengajar. Nah, selama ini masih banyak yang dijumpai menggunakan pendekatan tradisional gitu untuk salah satu faktor penghambat kreativitas menulis. Nah, guru sebagai penentu proses pembelajaran itu, sedangkan siswa secara pasif hanya menerima rumus dan juga kaidah. Nah, pada umumnya pendekatan tradisional itu tidak tidak membangkitkan kreativitas siswa, sehingga siswa itu mengalami kesulitan gitu pada saat mengarang. Nah, permasalahan tentang kreativitas menulis ini sebenarnya bisa dilatih dan juga dijadikan sebuah keterampilan dengan cara membiasakan diri dalam berlatih menulis. Nah, untuk itu perlu ditemukan metode menulis yang cepat dan juga yang praktik
gitu, yang praktis dalam menulis berdasarkan metode gitu. Nah, penelitian pengajaran sastra ini terutama tentang kemampuan menulis. Nah, itu sebuah karya sastra gitu. Nah, sudah banyak yang dilakukan, baik itu Henry Yustanto. Nah, di situ telah melakukan penelitian gitu tentang judul kondisi pengajaran sastra di Indonesia di sekolah, nah, atau tingkat pertama di Surakarta di studi kasus 2004. Nah, dengan penelitian ini mereka itu menganalisis realitas gitu proses belajar dan mengajar dan sastra di Indonesia di SLTP. Di situ ada tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pengajaran sastra di sekolah gitu. Jadi penelitian lain tentang menulis itu dilakukan oleh Rita Indrawati itu dalam waktu 2005 kalau nggak salah. Di situ banyak lagi penelitian, itu tujuan umum penelitian yang dilakukan itu untuk mengembangkan keterampilan menulis gitu terhadap siswa atau mahasiswa dengan menerapkan respon pembaca atau simbol-simbol visual yang mampu mencerdaskan moral siswa gitu. Nah, respon pembaca atau simbol-simbol visual ini kayak apa ya, sehingga mampu mencerdaskan moral siswa gitu. Penelitian itu diharapkan dapat memberikan gambaran gitu tentang diterimanya dan perbandingan dampak, kelebihan, kelemahan modal, dan juga modelnya gimana, pembelajaran sastranya itu gimana, mengembangkan keterampilan menulis itu bagaimana. Nah, khususnya selain penelitian itu masih ada penelitian lain tentang penelitian keterampilan menulis gitu. Nah, khususnya dari proses sederhana yang dilakukan oleh Rusilah itu ada pokoknya penelitian di mana penelitian yang dilakukan itu penelitian yang tindakan kelas gitu, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menuangkan ide. Nah, saat menulis sebuah prosa yang sederhana. Nah, kayak cerpen gitu. Nah, meningkatkan motivasi siswa itu melakukan aktivitas menulis prosa gitu yang sederhana dan pengetahuan keterampilan siswa yang prosanya juga sederhana. Pokoknya perhatikan sejenis yang pernah dilakukan oleh Ari Wijayanti, itu mahasiswa jurusan sastra Indonesia Fakultas Sastra di Negeri Malang kalau nggak salah. Itu di skripsinya yang berjudul Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas 3 SD gitu di Negeri Blitar Kecamatan Sukorejo tahun 2006 sampai 2007. Nah, di situ deskripsi itu siswa diharapkan tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan gitu dalam membuat karangan, dan diperlukan juga kecermatan untuk membuat argumen dan juga memiliki kemampuan untuk menuangkan ide dan juga gagasan dengan cara yang membuat karangan yang menarik untuk dibaca. Dan pokoknya banyak lagi manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan model yang memungkinkan siswa itu bisa interaksi dan bekerja sama antar siswa. Dan ketika prosa belajar itu yang saat berlangsung itu siswa dapat berdiskusi dan juga saling mengoreksi tulisannya, dan di situ bisa memperbaiki agar tidak mengulangi lagi kesalahan penulisan karangan gitu. Jadi banyak lagi penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Sonya Ina, itu tentang pengembangan program pembelajaran yang kontekstual dalam pembelajaran menulis gitu. Itu kayak program pembelajaran yang kontekstual dalam pembelajaran menulis itu diperoleh melalui penelitian yang menggunakan metode kayak riset gitu, dan tahap penelitian itu melalui studi pendahuluan, pengembangan, uji coba, dan juga kayak uji model, dan secara terbatas itu uji coba model itu secara lebih luas gitu. Dan mungkin yang ketiga itu pengajaran sastra di sekolah, bagaimana variasi berbahasa menjadi pusat pembelajaran gitu, pusat pembelajaran bahasa gitu, seperti model